Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali program Free News Weekend edisi Sabtu 24 Mei 2025. Itulah saja Free News Weekend selengkapnya bersama saya Lisa Ratnatania. Mantan pejabat Wali Kota Tanjung Pinang, Andri Rizal saat ini belum memiliki jabatan alias non-job pasca adanya rotasi jabatan pelantikan Eselon 2 Pemprov Kepri. Kini posisinya sebagai asisten 3 Pemprov Kepri bidang administrasi umum digantikan oleh Misdi. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad telah melakukan rotasi jabatan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri pada Jumat 23 Mei 2025 lalu. Pasca rotasi jabatan tersebut diketahui mantan PJ Wali Kota Tanjung Pinang periode 2024 Andri Rizal belum memiliki jabatan alias non-job. Andri yang sebelumnya menjabat asisten 3 Pemprov Kepri bidang administrasi umum digantikan oleh Misni yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kepri. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kepri Yeni Trisya Isabella membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan Andri Rizal saat ini memang belum memiliki posisi sebagai pejabat Eselon 3 di Pemprov Kepri. Menurut Yeni, meski sebelumnya Andri Rizal telah menjadi PJ Wali Kota dan saat ini berstatus non-job, proses tersebut sudah sesuai aturan dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Yeni menyebut meski saat ini Andri Rizal tidak memiliki jabatan, namun masih ada kemungkinan untuk masuk dalam job fit pada posisi Eselon 2 lain. Masih ada yang kosong. Oh gitu. Masih ada yang kosong. Kebijakan PPK seperti itu, ya kemudian kita berpedoman kepada proses kemarin beberapa kali dengan BKN, dalam hal ini JPT di Deputi Pembinaan Jabatan, kemudian untuk yang Eselon 3 dan 4 itu di Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN pusat. Oh, salah satunya yang bakal yang sudah dinonjolkan untuk sementara Bang Andri Rizal berarti yang dulunya PJ Wali Kota. Berarti sekarang menjabat nggak ada jabatan? Iya nggak ada. Tapi nanti ada kemungkinan. Ya ini berproses dalam 1 tahun ini masih ada job fit, ya kita akan lakukan job fit, kemudian kan ada beberapa kekosongan itu yang harus diisi. Job fit kapan? Dalam waktu dekat. Dalam tahun ini. Untuk diketahui dalam PP nomor 100 tahun 2000 Jungto PP nomor 13 tahun 2002 mengatur tentang tahapan panjang dalam memberhentikan seorang PNS dari jabatan struktural alias non-job. Sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS menjelaskan untuk memutuskan ASN non-job harus berdasarkan pemeriksaan tim yang nantinya dilaporkan kepada kepala daerah. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Bantuan langsung tunai Pemkab Bintan melalui Dinas Sosial menargetkan lebih dari 5.000 warga yang akan diberikan pada akhir tahun ini. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap lansia, pemerintah Kabupaten Bintan telah mengalokasikan bantuan langsung tunai atau BLT yang akan diberikan kepada para lansia di Kabupaten Bintan. Anggaran yang dialokasikan pada BLT tersebut yakni sebesar 1,2 juta rupiah untuk setiap lansia per tahun pada tahun 2025 dengan target lebih dari 5.000 warga. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Samsul mengungkapkan, sesuai data yang dimiliki Dinas Sosial pada tahap pertama tercatat sebanyak 5.450 orang penerima bantuan. Sebelumnya telah dilakukan penyerahan BLT tahap pertama pada bulan Maret lalu, dan rencananya penyerahan BLT tahap kedua akan berlangsung pada November mendatang. Namun data tersebut akan dilakukan penyesuaian terlebih dahulu, mengingat adanya perluasan program Keluarga Harapan dan Lansia yang telah meninggal dunia. Awal-awal bulan 11, awal-awal bulan 11 itu nanti kita penyaluran tahap kedua. Berapa lansia Pak yang menerima Pak? Kalau kita kan 5.450. Target kita 5.450. Hanya saja kan ada yang meninggal, ada yang pindah, kemudian ada masuk perluasan program PKH. Itu ada yang yang masuk di BLT lansia desa. Tentu nama itu akan kita keluarkan dan juga termasuk yang syaratnya tadi. Diketahui anggaran yang disediakan pemerintah Kabupaten Bintan dalam merealisasikan program bantuan tersebut mencapai 6,3 miliar rupiah. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan.
Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang akan gencar melakukan patroli dalam mencegah balap liar. Hal itu merupakan bentuk sinergi dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang yang telah menetapkan aturan jam malam bagi pelajar mulai pukul 21.30. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menerapkan kebijakan jam malam bagi pelajar yang mulai berlaku sejak pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Wali Kota atau Perwako nomor 54 tahun 2015 tentang penetapan jam belajar peserta didik. Tujuannya sebagai bentuk pencegahan atas meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang melibatkan pelajar, baik sebagai korban maupun pelaku. Menanggapi kebijakan tersebut, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polresta Tanjung Pinang akan lebih gencar melakukan patroli mencegah balap liar. Kasat Lantas Polresta Tanjung Pinang AKP Arbi Guna Bimantara mengatakan pihaknya akan melakukan patroli dan pengawasan intensif terhadap pelajar yang masih berkeliaran di atas jam malam yang ditentukan. Salah satunya dengan cara melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD secara masif di titik rawan adanya aksi balap liar. Jika masih kedapatan pelajar melakukan balap liar akan segera ditindak dan diproses. Dari Bapak Wali Kota sendiri sudah memperlakukan jam malam, yaitu jam 21.30 sudah tidak diperbolehkan untuk anak-anak sekolah untuk keluar malam. Jadi agar orang tua mematuhi peraturan tersebut, kemudian memberikan pengawasan, karena anak adalah aset kita, jangan sampai anak karena kita kurangnya pengawasan sehingga membuatkan kegiatan yang kurang positif. Bang, tiap malam minggu nanti kita akan ada nempatin personel nggak Bang di daerah Basuki Rahmat, di Dompa untuk mengantisipasi biar tidak ada balap? Untuk pelaksanaan kegiatan kita setiap malam Sabtu maupun malam Minggu kita melaksanakan kegiatan patroli KRYD, kita giat stasioner di titik-titik yang rawan adanya aksi balap liar. Kebijakan jam malam ini disebut sebagai bagian dari implementasi visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pelajar. Adanya atensi Polresta Tanjung Pinang melalui Satlantas Polresta Tanjung Pinang terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang dapat menjadikan Kota Tanjung Pinang terbebas dari balap liar. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Mengintip aktivitas pelabuhan rakyat nelayan Kampung Pulau Pucung, Desa Malang Rapa, tempat bernaungnya para nelayan lokal. Daerah pesisir Kabupaten Bintan menjadi daerah yang dihuni oleh masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Daerah tersebut tidak terlepas dari aktivitas perputaran ekonomi lokal dengan pelabuhan sebagai pusatnya. Salah satunya seperti yang terlihat di Kampung Pulau Pucung, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Di sana terdapat pelabuhan rakyat yang dikelola dan dimanfaatkan bersama oleh para nelayan. Pelabuhan tersebut menjadi sumber aktivitas penghidupan sehari-hari masyarakat Kampung Pulau Pucung yang berprofesi sebagai nelayan. Mulai dari melaut untuk menangkap ikan hingga melakukan transaksi jual beli, baik kepada pengepul maupun langsung kepada konsumen. Segalanya berpusat di pelabuhan nelayan tersebut. Pelabuhan nelayan Pulau Pucung bukan sekedar tempat menampung kapal-kapal nelayan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Pulau Pucung. Di sana terlihat nelayan yang sedang tawar-menawar di sekitar pelabuhan. Ketua RW setempat Marjudin menjelaskan aktivitas sehari-hari masyarakat nelayan di antaranya pergi melaut pada sore hari. Kemudian mereka akan kembali pada keesokan paginya dengan membawa berbagai hasil tangkapan laut seperti ikan dan sotong. Aktivitas nelayan di sini memang mayoritas banyak gelong terapung. Perginya sore, kadang jam lepas asar lah, jam-jam 4 gitu, pulang pagi. Nah, jadi kegiatan orang itu ya kadang kalau paling sotong, kalau tak ada sotong ikan bilis. Jadi ya keseharian orang itu kadang ya itulah, kalau tak ada bilis, tak ada sotong, paling ya tidur aja gitu. Masyarakat beli rata-rata di sini lah, bukan masyarakat sini aja, dari luar daerah pun kadang kayak seperti Tanjung Pinang, rata-rata ke sini lah karena mungkin ikannya segar kan, ikan baru gitu. Tak jarang masyarakat dari luar Bintan turut datang ke pelabuhan nelayan tersebut demi bertransaksi jual beli hasil tangkapan laut dengan para nelayan.
Salah satu pembeli, Mary, mengaku lebih senang berbelanja ikan dan sotong langsung dari para nelayan. Menurutnya, selain harga yang lebih murah, barang tersebut, ikan dan sotong di sana akan jauh lebih segar. Murah, kualitasnya bagus, tidak seperti di pasar-pasar. Tambannya enak, mantap, segar-segar. Dengan keindahan alam sekitar yang mempesona, juga kehidupan masyarakat yang sederhana, menjadikan pelabuhan nelayan Pulau Pucung sebagai destinasi menarik bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan pesisir yang autentik. Misbah Sabilal Arsy dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.